Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Agustina, NPM 2011080472, kelas A semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja, dosen pengampun Bunda Eka Putri Ramadi, MGZ. Di sini saya akan memenuhi tugas hasil laporan, yaitu permasalahan peserta didik di masa pubertas di SMP Negeri 1 Duo, Kota Kabupaten Pasaman. A. Analisis penelitian tentang permasalahan peserta didik pada masa pubertas di SMP Negeri 1 2 Kota Kabupaten Pasaman. Secara umum, permasalahan peserta didik pada masa pubertas diketahui bahwa dari 75% didik, terdapat 65 peserta didik, 86,67% berada pada kategori banyak. Kemudian sebanyak 7 peserta didik, 9,33% berada pada kategori cukup banyak. Selanjutnya, peserta didik 4,00% berada pada kategori sangat banyak. Sementara itu, pada kategori sedikit dan sangat sedikit, tidak ada seorang pun berada pada kategori tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa permasalahan peserta didik pada masa pubertas berada pada kategori banyak. Diagnosis berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan dengan literatur yang digunakan, maka dapat dirincikan peserta didik pada masa pubertas tersebut memiliki permasalahan antara lain: 1. Perubahan fisik, 2. Perubahan proporsi tubuh, 3. Perubahan ukuran tubuh, 4. Perubahan ciri-ciri seks primer, kelima, perubahan ciri-ciri seks sekunder, 5. Masalah psikologis emosi, terdiri dari 3, yaitu emosi cinta, 2. Emosi marah, 3. Emosi takut. C. Prognosis. Dalam pemberian rencana bantuan kepada klien, dalam kasus ini dapat dilakukan beberapa hal, yaitu 1. Guru bimbingan dan konseling agar memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pengaruh masa pubertas, baik secara fisik maupun psikologis, emosi pada masa pubertas. Yang kedua, orang tua agar meluangkan waktu untuk memperhatikan perkembangan peserta didik pada masa pubertas dan memberikan perhatian agar peserta didik merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi pada masa pubertas. Ketiga, peserta didik agar memahami perubahan yang terjadi pada masa pubertas yang merupakan suatu hal yang normal. Diagnosis ini mempertimbangkan kondisi klien yang masih di bawah umur, yang artinya mampu diberikan intervensi secara berkala agar peserta didik lebih aware terhadap perubahan yang ada di dalam dirinya. D. Treatment. Peserta didik yang mengalami masalah perubahan ukuran tubuh supaya berantisipasi dengan aktif mengikuti pelayanan yang diberikan guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling turut aktif memberikan layanan informasi, layanan konseling individu, dan layanan lain yang dirasa cocok untuk menangani kasus pada masa pubertas peserta didik. E. Follow up. Untuk menindaklanjuti permasalahan yang peserta didik hadapi pada masa pubertas,
peserta didik wajib untuk menerima informasi lebih lanjut terkait hal-hal yang perlu peserta didik ketahui pada masa pubertas, seperti perubahan fisik maupun emosi. Tugas guru bimbingan dan konseling adalah memberi layanan tersebut. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.